Kalau engkau mau punya anak-anak baik, ternyata pendidikan anak dimulai dari pasangan yang saleh, pasangan yang salihah, pasangan yang baik. Hati-hati, jangan buru-buru dalam menikah. Engkau harus tahu betul-betul siapa orang itu, teman-teman sekalian. Kelak dia tidak hanya menjadi suamimu, tapi juga menjadi ayah dari anak-anakmu. Jangan pernah pilih orang yang sholatnya saja masih belum betul. Betul manusia bisa berubah, tapi pastikan dia berubah saat sebelum menikah denganmu dengan sholatnya baik. Dia saja bisa meninggalkan Allah, apalagi engkau yang hanya sekedar hambanya Allah. Meninggalkan Allah saja nggak ada rasa takut, apalagi engkau yang hanya sekedar hambanya Allah. Hari ini langsung saja teman-teman semua membahas mengenai menjadi orang tua hebat dunia akhirat. Ya Allah, susah nggak kira? Susah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil. Tapi insya Allah kita ibu ataupun calon ibu yang banyak kekurangan ini berjuang dengan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat dunia akhirat. Tapi tentu kita harus tahu bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentu saja, dan bagaimana Rasulullah SAW dalam membersamai anak-anak. Langsung saja kita mulai, teman-teman yang saya cintai. Di dalam Al-Quran, posisi anak-anak di dalam kehidupan kita ini beraneka macam. Ada anak-anak yang datang dalam kehidupan kita, dia sebagai perhiasan hidup. Ibu-ibu kalau ketemu perhiasan, sesuatu yang perhiasan hidup membuat kita bahagia, ya kan? Anak-anak secapek apapun kita, kalau kita bertemu dengan anak-anak kita bahagia. Saya biasanya curhat sedikit sebelum saya mulai ceramah-ceramah berikutnya. Saya ketika ceramah safari dakwah Bu, biasanya sehari 4 masjid, pagi siang sore malam. Biasanya di malam hari itu udah ada perasaan bahagia. Kenapa? Karena sebentar lagi mau ketemu sama anak-anak. Jadi rasa penat seharian gak terasa ketika sudah bertemu dengan anak-anak. Betul ya ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu lagi ada masalah apapun ngeliat anak-anak, mereka adalah perhiasan hidup, kebahagiaan hidup untuk kita. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini. Allah sebutkan yang indah itu wanita-wanita, anak-anak, dan harta-harta yang banyak. Jadi posisi anak dalam kehidupan kita, dia bisa menjadi hiasan hidup, perhiasan hidup untuk kita, kebanggaan untuk kita. Kedua, ternyata anak-anak di dalam Al-Quran juga disebut dia bisa sebagai cobaan hidup untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman salah satunya dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Kata Allah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kadang-kadang Allah memberikan cobaan dalam kehidupan kita lewat anak-anak kita. Mungkin ekonomi baik, mungkin kesehatan baik, mungkin yang lain-lain baik, tapi ternyata Allah uji melalui anak-anak kita. Ada yang Allah uji anak-anaknya, mungkin diberikan ujian oleh Allah terlibat kenakalan remaja kah? Atau mungkin ada yang Allah berikan ujian lewat anaknya, anak yang sakit sejak kecil, sejak lahir misalnya. Allah takdirkan anak-anak itu menjadi cobaan, ujian bagi kita. Seorang guru, seorang ustadz yang bercerita kepada saya bahwa beliau memiliki seorang teman, tokoh masyarakat, Masya Allah, suami istri, sangat menginspirasi orang banyak di luar sana, dan sangat sibuk sehingga lupa untuk memberikan bonding kepada anak-anaknya. Lalu anak ini dirasanya aman karena sudah diberikan atau sudah dikirimkan ke pesantren. Namun suatu ketika orang tua ini dipanggil oleh kepala sekolah karena ternyata dapati anaknya di sekolah terlibat kenakalan remaja.
melakukan tindakan asusila. Begitulah kira-kira. Saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut. Namun kedua orang tua ini sangat shock ketika mendengar hal tersebut. Bagaimana mungkin suami istri yang menginspirasi orang di mana-mana di luar sana begitu hebat di mata masyarakat, namun anaknya sendiri diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kasus yang tidak ringan. Maka orang tua ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air matanya dan tidak menyangka bahwa anaknya sendiri yang menjadi cobaan hidup baginya. Begitulah teman-teman semua. Kadang-kadang anak-anak hadir dalam kehidupan kita sebagai cobaan hidup untuk kita. Apalagi anak-anak yang kadang-kadang beranjak remaja. Nah, banyak ujian-ujian, ya Bu ya. Mulai banyak ujian-ujian yang datang kepada kehidupan kita. Atau anak-anak yang memang Allah takdirkan sejak kecilnya, sejak lahirnya dalam keadaan yang sakit misalnya, Allah uji saya ibu-ibu sekalian dengan anak yang memiliki kelainan langka. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih kepada Allah, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kalau kita diberikan oleh Allah ujian-ujian, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kita berterima kasih kepada Allah atas semua keadaan. Alhamdulillah, dengan diberikannya anak yang memiliki kelainan langka membuat saya bisa bersyukur banyak hal. Dulu ketika saya melihat anak-anak bisa berjalan biasa aja, anak-anak bisa menangis ya normal, semua anak begitu. Tapi begitu saya tahu anak saya tidak bisa menangis, anak saya kalau berjalan butuh yang namanya terapi ratusan kali. Untuk bisa sekedar angkat kepala perlu terapi dengan tetesan air matanya yang begitu. Dia belum bisa nangis Bu, karena ada kelemahan otot, hipotonia, otot yang lemah. Sementara menangis perlu otot, betul? Mengunyah perlu otot. Anak saya waktu itu tidak bisa mengunyah, tidak bisa minum ASI, jadi harus pakai selang. Sejak saat itulah intinya akhirnya semuanya berubah jadi penuh rasa syukur. Anak kita bergerak itu karena Allah memberikan anak itu bisa bergerak, alhamdulillah. Anak itu bisa menangis, Masya Allah. Jadi kalau anak-anak ibu nangis, jangan dimarahin secara berlebih-lebihan. Karena banyak orang tua di luar sana yang menginginkan anaknya bisa menangis seperti anaknya ibu-ibu semua. Kalau anak-anak aktif bergerak ke sana kemari, jangan dimarahi berlebih-lebihan. Dikarenakan banyak orang tua di luar sana yang merindukan anaknya bisa bergerak ke sana kemari seperti anaknya ibu-ibu semua. Dan itu makanya saya bisa mengatakan hal ini. Begitu ya Bu. Jadi kita kembali lagi, posisi anak di dalam Al-Quran adalah anak-anak kadang-kadang dia menjadi cobaan hidup bagi kita. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Kemudian yang ketiga, ternyata dalam Al-Quran anak-anak ini bisa menjadi musuh. Anak-anak bisa menjadi musuh. Musuh ternyata bukan dari mana-mana, ternyata musuh datang dari anak sendiri. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah hendak menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita ada yang memang anak-anak itu menjadi musuh bagi kita. Beberapa bulan yang lalu saya sempat melihat video yang viral di sosial media, bagaimana seorang anak ketika mengantarkan ibunya yang sudah tua ke rumah sakit dengan kursi roda. Mungkin sebagian teman-teman pernah lihat video itu. Anak tersebut mengginiin kepala ibunya gitu ya. Masih untung dirawat, masih untung dibawa ke rumah sakit gitu ya, padahal ibunya sudah tua renta. Dan ini terjadi di masyarakat kita ibu-ibu sekalian. Tidak semua anak sabar dalam menghadapi orang tua yang sudah tua renta, apalagi orang tua yang sakit. Betul nggak? Merawat orang tua yang sakit perlu kesabaran tingkat tinggi loh teman-teman semua. Yang orang tuanya sakit, yang mendampingi orang tua sakit. Kadang-kadang orang tua yang sudah semakin tua makin sensitif, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit kembali kepada anak-anak kecil sifatnya.
Atau kita mengajak orang tua berobat juga memerlukan kesabaran. Nggak semua anak sabar dengan ini, sehingga dalam video itu dia melakukan kekerasan kepada ibunya. Anak ini menjelma menjadi orang yang menyakiti ibunya, yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Atau kita sering dengar kabar di luar sana bagaimana anak menuntut ibu di pengadilan rebutan harta waris. Pernah dengar ibu-ibu sekalian? Bagaimana anak ini menyerang ibunya? Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang menyakiti hati orang tua bukan orang lain, melainkan diri. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang anak bisa menjadi musuh bagimu. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam memiliki seorang ayah nabi yang saleh luar biasa. Anaknya Nabi Nuh tidak hanya menjadi cobaan bagi Nabi Nuh alaihissalam, tapi menjadi musuh bagi Nuh alaihissalam. Dikarenakan anaknya tidak mau mengikuti perintah ayahnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita ingin sekali anak kita menjadi anak seperti ini. Siapa itu? Anak yang baik, yang menyejukkan pandangan mata. Ibu-ibu, kalau punya anak-anak rukun-rukun, bahagia kan ngelihatnya kan? Anak-anak saling tolong menolong ketika dia sudah semakin besar, mereka akrab, mereka rukun. Bagaimana kalau sebaliknya? Anak-anak semakin besar bertengkar satu sama lain, saling benci satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain. Pasti ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua, pasti meneteskan mata. Apa salahnya ini ya Allah? Kenapa anakku bertengkar satu sama lain ya Allah? Betul nggak ibu-ibu sekalian? Maka yang kita inginkan dalam kehidupan kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan menyejukkan pandangan mata. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah mengajarkan sebuah doa yang senantiasa diucapkan oleh ibadur rahman, orang-orang yang saleh. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang selalu dan sudah kita hafal. Kita minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak-anak kami, keturunan kami menjadi penyejuk atau penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikan kami contoh kebaikan untuk orang-orang bertakwa. Doa ini hendaknya dipanjatkan setiap saat agar pasangan dan anak-anak menjadi a'yun untuk kita. Bayangkan kalau di rumah keluarga, anak, pasangan menjadi penyejuk hati, ya Allah, baiti jannati, rumah menjadi syurga. Ibu-ibu kalau rumahnya tentram, anak-anak menjadi penyejuk hati, penyenang hati, suami, wah tentram rumah. Kita mau melakukan kegiatan apapun sudah punya kekuatan besar dari rumah. Tapi coba sebaliknya, rumah menjadi neraka bagi kita. Habis energi kita. Banyak kesedihan dalam rumah. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain di luar sana sementara diri kita sendiri perlu pertolongan? Betul ibu-ibu sekalian? Maka kita minta kepada Allah dengan doa yang selalu harus diucapkan setiap saat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu setiap saat. Baik, sebelum kita lihat bagaimana panduan Al-Quran dalam mendidik anak-anak kita, di dalam Al-Quran ada berbagai macam cara mendidik anak-anak. Ibu-ibu bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Itu surah atau ayat-ayat mengenai bagaimana ibunda Siti Maryam mendidik anaknya. Atau ibu bisa lihat surah Luqman ayat 13 sampai 19. Bagaimana seorang Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana mendidik anaknya. Atau hari ini kita akan bahas juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Dan masih banyak lagi cara mendidik anak-anak di dalam Al-Quran yang mungkin tidak semua kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita bahas beberapa cara pendidikan kepada anak itu, mari kita lihat. Kadang-kadang lisan kita selalu berkata, anak ini nakal, kamu ini nakal, kamu ini kurang ajar. Bagaimana mungkin seorang ibu sanggup mengatakan kalimat-kalimat demikian? Sebenarnya tidak ada anak-anak yang nakal. Yang ada adalah anak-anak yang belum tahu, yang belum sadar. Yang ada adalah ibu atau ayah yang belum maksimal dalam memberitahunya, yang belum betul dalam cara memberitahunya, yang mungkin belum sabar dalam menghadapinya. Gak ada anak-anak nakal, jadi gak boleh di lisan seorang ibu atau ayah mengucapkan anak nakal, karena kullu kalam ad-du'a, semua perkataan menjadi doa. Hati-hati lisan
para orang tua karena setiap lesannya bisa menjadi doa. Tapi saya ingin menyampaikan, ada beberapa anak-anak yang bertindak di luar aturan. Saya agak tidak terlalu suka menyebut anak ya. Kalau ada anak-anak yang bertindak di luar aturan yang ada misalnya, apa penyebabnya? Sebelum kita menunjuk engkau nakal atau melabeli kalimat seperti itu, mari kita lihat, tentu saja mungkin ada kesalahan kita yang membuat dia melakukan seperti itu. Betul nggak Bu? Anak-anak di sekolah, di sini kan banyak guru-guru, wali-wali murid. Anak-anak di sekolah ada guru-guru BP. Coba tanya sama guru-guru BP. Anak-anak itu kenapa mereka memiliki tabiat yang seperti itu di luar aturan? Salah satunya ternyata masalah yang datang dari dalam rumah. Mungkin rumah tidak menjadi tempat yang nyaman untuknya. Mungkin ayah ibu selalu bertengkar dengan kata-kata keras, saling mencaci maki. Mungkin ayah yang bertindak kasar dan keras kepadanya dengan pukulan-pukulan, dengan kalimat-kalimat yang buruk, menyebabkan anak itu menjadi anak yang seperti itu. Tidak bisa anak itu tiba-tiba menjadi begitu. Pasti ada penyebabnya. Maka kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan anak-anak kita bertindak di luar aturan-aturan yang ada. Pertama, karena orang tuanya sendiri yang jauh daripada agama. Orang tuanya sendiri yang jauh daripada agama. Rasulullah SAW ketika duduk di dalam masjid dan ada orang-orang Rasulullah, tiba ada 3 orang datang, ibu-ibu sekalian. 2 orang menghampiri Rasulullah, sedangkan yang satu lagi pergi. Lalu 2 orang itu memilih tempat duduk, yang satu datang lebih awal, duduk paling depan, ya. Kemudian yang satu lagi cari tiang di belakang, duduk di tiang deh biar nggak kelihatan, tapi tetap datang. Yang satunya pergi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maukah kalian beritahu wahai para sahabat tentang 3 orang ini? Yang ya, orang ini datang ke majelis dengan penuh semangat, dia ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menuntut ilmu, maka Allah pun melindunginya. Orang kedua, dia malu dalam menuntut ilmu, dia malu, sembunyi-sembunyi di belakang, malu. Maka kata Rasulullah, maka Allah pun malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya yang mau berada dalam majelis ilmu, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang menjauhi majelis ilmu, maka akan jauh daripada kebaikan. Jadi kalau kita mau jadi orang tua yang lebih baik, pastinya terus menambah ilmu kita. Salah satu yang membuat kita tidak benar dalam mendidik anak-anak karena kurangnya ilmu. Betul Bu? Waktu itu saya sempat bercanda pada ibu saya, "Ibu, kok nggak mendidik Oki menjadi penghafal Quran dari kecil?" Dulu kan kita hanya baca Quran ya Bu, kebiasaan kita dulu. Kalau sekarang kan tahfidz, alhamdulillah mulai banyak menghafal. Kalau kebiasaan dulu TPA sore-sore baca aja, baca. Kemudian kata ibu saya, ya kan orang dulu belum banyak pengetahuannya, tidak seperti orang-orang di zaman sekarang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita belum bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baik mungkin karena kurangnya ilmu. Tapi sekarang nggak ada alasan untuk nggak berilmu, karena ilmu bisa didapat dengan mudah di saja. Kajian-kajian keislaman di masjid-masjid banyak. Kemudian di sosial media banyak, ibu bisa mendengarkan berbagai macam ilmu parenting untuk mendidik anak-anak kita. Jadi penyebab anak-anak berlaku yang tidak sesuai harapan kita mungkin karena diri kita. Orang tua jauh daripada agama. Ibu ingin anak-anaknya jadi orang yang mencintai Quran. Anak-anak mengatakan, gimana saya baca Quran? Mama sendiri kerjanya nonton sinetron. Benar nggak Bu? Gimana saya baca Quran, nonton sinetron aja, sholatnya nanti tunggu iklan. Pas iklan baru udah sholat. Nanti kalau sinetronnya udah mau mulai, sholatnya dicepetin supaya nggak ketinggalan nonton sinetronnya. Gimana mau ngaji? Tuh ayah sendiri nggak bisa ngaji, kerjaannya main handphone melulu. Kan anak sekarang udah jago-jago Bu untuk menilai, betul Bu? Ya Allah, anak saya umur 4 tahun saja itu sudah bisa mengkritisi, sudah bisa menilai. Gitu ya. Kadang-kadang kalau ada apa-apa dia akan menilai. Maka jangan sampai anak kita mengatakan, "Mama mah kerjanya apa? Sinetron melulu kerjanya." Apalagi Bu biasanya Bu, gosip melulu. Ayah mah kerjanya pergi melulu, kerjanya marah-marah melulu, cerewet, misalnya begitu. Boleh sekali-kali kita tanya sama anak kita, "Nak, menurut kamu mama gimana Nak?" Kalau dia bilang, "Mama ya Allah orangnya baik, suka ngaji, alhamdulillah Bu." Dia penilai paling jujur.
Kalau bapak orangnya gimana? Bapak orangnya suka ke masjid misalnya, alhamdulillah. Jangan sampai dia bilang, mama marah-marah melulu. Mama orangnya apa? Ngomel-ngomel melulu, pusing gitu ya. Jadi anak-anak penilai terbaik. Jadi kembali lagi, anak-anak bertindak tidak sesuai aturan disebabkan karena orang tuanya jauh daripada agama. Engkau ingin anak-anakmu cinta Quran, maka di dalam rumahmu harus ada waktu khusus bersama Quran yang semua anggota keluarganya memegang Quran pada jam itu. Ibu-ibu yang pilih, bisa ba'da subuh atau qabla subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya, ibu-ibu yang pilih. Keluarga kami memilih ba'da isya sampai jam 9 malam adalah waktu khusus bersama dengan Al-Quran. Semuanya Quran. Walaupun cara belajar Qurannya beda-beda. Anak saya ada yang namanya Khadijah, dia sangat suka bergerak ke sana kemari. Dia menghafalkan Quran, di rumah itu sambil main badminton ngafalin Quran, sambil tendang-tendang bola ngafalin Quran. Yang penting dia mulai belajar Quran. Baru nanti sudah agak lebih besar dia bisa duduk dengan tenang. Intinya dimulai saja dulu. Jadi kembali lagi yang pertama, anak-anak kita bertindak tidak sesuai aturan dikarenakan orang tuanya sendiri yang jauh daripada agama. Kedua, ya, teman-teman harus ingat, solehnya orang tua akan berdampak kepada solehnya anak. Ada satu ulama mengatakan, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku karenamu agar engkau menjadi soleh. Jadi orang tua yang soleh akan berdampak anaknya menjadi soleh. Kedua, kenapa ada anak-anak yang bertindak tidak sesuai aturan? Jangan buru-buru menyalahkan engkau nakal, nak. Melainkan engkau perhatikan dulu wahai para ibu, lingkungan dan teman-temannya. Mungkin lingkungan dan teman-temannya adalah teman-teman yang buruk, lingkungan yang buruk. Apa kata Rasulullah SAW? Siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan api dan baunya. Rasul ingatkan seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa dia sesungguhnya, lihat saja siapa 5, 6, 7 orang terdekatnya. Kira-kira begitulah karakternya. Jadi hati-hati dengan urusan pertemanan ini, ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, salah satu yang paling mudah adalah pilih sekolah yang kira-kira pergaulannya, pertemanannya, circle-nya adalah orang-orang yang sesuai visi misi, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa ada anak-anak yang bertindak macam-macam? Ketiga, mungkin karena perlakuan buruk orang tuanya kepada dirinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kepada manusia, apalagi kepada anak sendiri. Ada jenis orang tua yang kata-katanya tidak baik kepada sang anak. Dia mengucapkan ketika marah kalimat sumpah serapah. Dia mengucapkan kata-kata yang membanding-bandingkan antara anak. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat anaknya merasa, kamu bodoh banget sih nak. Akhirnya dia terserap di kepalanya, iya aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Seperti itu. Itu disebabkan karena kata-katamu sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-159? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka akan menjauh daripada sekelilingmu. Wahai para ibu dan para ayah, Rasulullah saja menyuruh kita kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim yang mencintai Allah, kita katakan aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuki fillah, uhibbuka fillah. Itu sama teman seiman, apalagi sama anak sendiri. Kadang-kadang ada di antara kita yang gak terbiasa dalam keluarga. Nah, mama sayang sama kamu nak. Nah, mama cinta sama kamu nak. Kamu tuh permata hati mama nak, I love you sayang. Kadang-kadang kebiasaan mengucapkan cinta ini gak ada dalam kebiasaan keluarga kita. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada sesama saudara saja kita katakan aku mencintaimu karena Allah, apalagi dengan anak sendiri. Jadi wajar kalau anak-anak kita mengatakan mama gak sayang sama aku, karena dia gak merasakan dan gak ngerti kalau selama ini mamanya larang-larang karena mamanya sayang. Karena mamanya gak pernah katakan I love you nak, mama sayang kamu nak, dia gak ngerti. Menurut ibu sayang, menurut dia mama gak sayang karena gak diucapkan cinta itu. Atau gak dipeluk, gak dicium anak itu. Ada loh orang tua khususnya ayah yang gak melakukannya. Makanya di zaman Nabi ada seseorang yang namanya Aqra, punya 10 orang anak. Kemudian beliau katakan kepada Nabi, kau mencium ya cucu-cucumu itu? Kemudian kata Nabi, tentu saja.
Aku punya 10 anak, gak pernah aku cium, gak pernah aku peluk-peluk. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maka budayakan mengelus-ngelus pundaknya, mengelus-ngelus kepalanya, physical touch ya. Kita peluk-peluk dia ketika dia masih kecil. Masya Allah, itu membuat dia tahu bahwa dia disayangi. Coba deh sekali-kali ibu-ibu boleh tanya sama anak-anak, nak, menurut kamu di antara anak-anaknya mama, yang paling mama sayang siapa sih? Kalau dia menjawab, mama sayang semuanya, Masya Allah, berarti berlaku adil dengan anak-anak itu. Mereka masing-masing anak merasakan kasih sayang yang sempurna dari orang tuanya. Tapi kalau ada anak kita mengatakan, mama sayangnya sama adik aja, berarti kita harus evaluasi. Mungkin kakaknya kurang diberikan kata-kata sayang, mungkin kakaknya kurang dibelai, kurang dipeluk, kurang dicium. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi anak-anak bisa begitu mungkin disebabkan perlakuan buruk dari dirimu sendiri. Belum apa-apa anak-anak langsung dimarahi. Belum apa-apa anak-anak langsung diberikan kata-kata buruk, belum dengar penjelasan. Saya mau cerita satu cerita Bu sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang lainnya. Saya teringat betul bagaimana pada saat itu anak saya yang namanya Khadijah dia berbohong. Dan saya sangat tidak suka yang namanya berbohong. Khadijah mengatakan dia sudah makan 1 roti, tapi Khadijah mau tambah roti lagi. Saya katakan Khadijah sudah kenyang. Enggak Uma, Khadijah mau makan roti. Dihabiskan ya nak, Uma buat tapi Khadijah habiskan. Iya Uma. Ketika saya buatkan kemudian dia makan, baru berapa detik tiba-tiba dia mengatakan rotinya sudah habis Uma. Kemudian saya tahu ada yang tidak betul dari perkataannya. Bagaimana mungkin roti itu bisa dihabiskan dalam waktu sekian detik? Maka saya katakan Khadijah, Uma tidak tahu tapi Allah tahu apa yang Khadijah lakukan. Mengajarkan anak-anak yang pertama perasaan diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat apapun. Di mana roti itu Khadijah letakkan. Uma tidak lihat tapi Allah lihat. Kemudian dia diam. Kemudian saya katakan Uma menghargai kejujuran, Uma tidak pernah berbohong kepada Khadijah dan Uma harap Khadijah tidak bohong kepada Uma. Kemudian akhirnya dia berjalan dengan pelan dan menunjuk bahwa roti itu dibuang di tong sampah. Kemudian saya katakan pada Khadijah, Khadijah, Uma perlu bicara sama Khadijah, kita bicara di kamar agar tidak terdengar oleh kakak-kakaknya yang lain. Waktu itu umurnya masih 4 tahun. Kemudian kami bicara berdua di kamar, saya katakan kenapa Khadijah? Kemudian Khadijah bilang, Khadijah kenyang Uma. Kemudian saya katakan kenapa Khadijah berbohong nak? Khadijah takut Uma. Uma gak pernah marah kan sama Khadijah dan Uma gak pernah bohong sama Khadijah. Uma menghargai kejujuran Khadijah, saya katakan terima kasih sayang karena sudah jujur. Namun yang kedua, berikutnya adalah Uma sedih. Saya menceritakan perasaan saya sedih, Uma sedih karena Khadijah berbohong kepada Uma, biar dia mengerti perasaan saya. Dan saya katakan Uma gak pernah berbohong kepada Khadijah nak. Kemudian dia terdiam, air matanya sudah menggenang. Kemudian setelah itu saya katakan jangan diulangi lagi. Khadijah tahu yang Khadijah lakukan adalah pertama berbohong, tapi Khadijah sudah jujur dan Uma hargai kejujuran itu. Kemudian yang berikutnya adalah buang-buang makanan. Khadijah tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan sayang. Maka saya tunjukkan satu video kepada Khadijah, anak-anak di Afrika sana yang makannya di tanah-tanah. Saya katakan lihat Khadijah, ini orang-orang pada kesusahan makanan. Bagaimana mungkin Khadijah bisa membuang makanan seperti itu? Kemudian akhirnya menetes air matanya dan saya katakan Uma tidak mau hal ini terulang lagi. Dan saya peluk dia dan saya katakan Uma sayang dengan Khadijah, jangan diulangi lagi ya nak. Kemudian dia mengangguk. Dan saat ini umurnya 7 tahun, dia selalu teringat peristiwa itu ibu-ibu sekalian. Bagaimana dia belajar dari kejadian itu. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan hal-hal seperti ini, aduh ribet, panjang banget nih menyelesaikan masalah ini. Kadang-kadang bohong kamu ya, buang-buang makanan, selesai. Kita anggap selesai, padahal itu bukan menjadi sebuah solusi. Tapi tentu harus minta pertolongan Allah supaya bisa sabar dalam menjalaninya ibu-ibu sekalian. Karena butuh waktu, betul ya? Butuh waktu untuk menjelaskan, nah nggak boleh begini begitu, butuh waktu, tapi ternyata efeknya jangka panjang. Jadi kembali lagi ada anak-anak yang bertindak tidak sesuai aturan, mungkin karena perlakuan buruk dari orang tuanya, orang tua yang suka main pukul begitu saja, orang tua yang marah tanpa mendengarkan penjelasan anak misalnya, orang tua yang belum apa-apa berkata-kata kasar kepada anak. Bagaimana anak bisa bercerita apapun kepada kita kalau kita sendiri tidak bisa menjadi sahabat untuknya? Anak-anak lebih nyaman bercerita kepada orang lain. Anak-anak gak mendapatkan perhatian dari ibunya, dari ayahnya. Dia cari perhatian dari orang lain ketika dia remaja misalnya. Maka disebabkan dari diri kita sendiri. Berikutnya yang menyebabkan anak-anak juga bertindak tidak sesuai aturan karena mungkin melihat tayangan-tayangan kekerasan ataupun pornografi. Hati-hati dengan ini ibu-ibu sekalian. Hati-hati dengan gadget yang ada di tangan anak-anak kita.
karena bisa saja menampilkan kekerasan dan pornografi. Jadi jangan karena kita sibuk kita kasih gadget, tapi kita disiplin dengan gadget itu. Khususnya anak-anak SD. Anak-anak SD silakan pegang gadget misalnya, karena di gadget itu ada permainan yang bisa bisa membuat kreativitasnya naik. Alhamdulillah. Kasih waktu ibu-ibu sekalian, dikasih waktu dan dikasih janjian. Kamu bisa pegang gadget ini kalau sudah selesai hafalan Qurannya, sudah selesai PR-nya, baru bisa pegang gadget ini dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi nggak bisa kita lost begitu saja. Kelima, kenapa anak-anak bisa bertindak tidak sesuai aturan? Karena pertengkaran ayah dan ibu yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi jangan sekali-kali bertengkar di depan anak. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah berlangsungnya suasana ketidakharmonisan antara bapak dan ibu pada saat mereka berkumpul. Oleh karena itu, kita jaga penglihatan anak-anak kita minta sama Allah, ya Allah, penglihatan mereka penglihatan yang baik-baik.